Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Shalom adik-adik. Nah, kayak kurang semangat. Sekali lagi kakak sapa ya. Shalom adik-adik. Oke. Hari ini udah minggu ketiga kita ibadah online di rumah. Ada yang masih ingat gak ya sama kakak-kakaknya? Nah, kita sapa dulu ya satu-satu. Ada Kak Yuli, ada Kak Putri, Kak Christine, ada Kak Tere, ada Kak Tari, ada Kak Uli, dan ada Kak Keti. Oke, dan kita akan memulai ibadah kita bersama kakak-kakak di sini, dan adik-adik harus beribadah dengan sungguh-sungguh, harus berpakaian yang rapi, harus membawa Alkitab, jangan makan dan jangan tidur-tiduran, dan menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Oke, dan jangan lupa ajak orang tuanya untuk ibadah bersama-sama ya. Shalom. Oke, sebelum kita memuji nama Tuhan, ada baiknya kita saat teduh dulu. Kita berdoa dalam hati. Saat teduh dimulai. Amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Angkat pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sehari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sehari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak kami sekolah minggu, kami undang untuk bangkit dan berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin.
Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu duduk kembali. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Ya, kita sapa dulu yuk Kak Tere. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, harus tetap semangat ya. Kita angkat satu lagu pujian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua Raja. Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita sama anak Raja. Haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kami anak sekolah minggu. GKBI selalu memuji Tuhan. Kami anak sekolah minggu GKBI selalu memuji Tuhan. Ku gembira, ku tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan, haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya
penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Berputar-putar 7 kali. Berputar-putar 7 kali. Berputar-putar 7 kali. Sorak hosana, puji haleluya, tembok Yeriko. Berputar-putar 7 kali. Berputar-putar 7 kali. Sorak hosana, puji haleluya, tembok Yeriko. Berputar-putar 7 kali. Berputar-putar 7 kali. Sorak hosana, puji haleluya, tembok Yeriko. Berputar-putar 7 kali. Berputar-putar 7 kali. Sorak hosana, puji haleluya, tembok Yeriko. Berputar 7 kali. Berputar-putar 7 kali. Sorak hosana, puji haleluya, tembok Yeriko. Berputar-putar 7 kali. Berputar-putar 7 kali. Sorak hosana, puji haleluya, tembok Yeriko. Berputar-putar 7 kali. Berputar-putar 7 kali. Sorak hosana, puji haleluya, tembok Yeriko. Berputar-putar 7 kali. Berputar-putar 7 kali. Sorak hosana, puji haleluya, tembok Yeriko. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke hukum Taurat ya. Minggu lalu kan udah hukum Taurat yang pertama. Minggu sekarang? Sekarang kita masuk ke hukum Taurat yang kedua. Nah, hukum Taurat yang kedua dibawakan oleh Kak Keti. Oke adik-adik, untuk hukum Taurat yang kedua ini ikutin kakak ya. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air di bawah bumi di bawah bumi untuk disembah untuk disembah atau dituruti. atau dituruti. Oke kak, itu aja hukum Taurat yang kedua kita. Semoga kalian menghafalnya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia.
Aku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik. Kayaknya belum semangat nih Kak. Sekali lagi ya. Sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu. Ibu jari berkata, Ibu jari berkata, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat pakai cincin, kelima paling kecil. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mari mendengar firman. Dengar firman. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita duduk tenang dan rapi. Kita bersatu di dalam doa. Dan ikutin kakak ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Tenangkan hati dan pikiran kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari temanya apa Kak? Nah, tema kita minggu ini beragam karunia dan pelayanan dari Tuhan Yang Esa. Nah, ayatnya terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ayo kita buka Alkitabnya. Kita baca secara bergantian. Kakak yang pertama, dan selanjutnya Adik-adik ikutin ya. Oke. Kita mulai ya, 1, 2, 3 ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Oke, ayat 6 kita sama-sama, 2, 3 ya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, oke. Hari ini, minggu ini kita membahas tentang karunia dan pelayanan. Nah, Kak Putri, apa ya itu penjelasan dari karunia? Oh, karunia itu adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita dan untuk anak sekolah minggu melalui Roh Kudus, yang itu dipergunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi contohnya seperti talenta ya Kak? Iya betul, kan karunia adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah sama dengan talenta. Oh gitu. Jadi contoh-contoh dari karunia dan talenta itu apa saja ya Kak? Nah, adik-adik coba pikirkan. Talenta yang adik-adik miliki. Talenta itu sama dengan bakat. Bakat yang Tuhan berikan untuk adik-adik. Contohnya, yaitu misalnya nih, kita bisa bernyanyi, kita datang ke sekolah minggu, terus mendengarkan firman Tuhan,
itu juga anugerah yang Tuhan berikan. Terus Kak Tari, anugerah yang Tuhan berikan misalnya adik-adik sekolah minggu disuruh orang tuanya, membantu orang tuanya. Nah itu juga anugerah gitu Kak Tari. Oh, jadi seperti bisa bernyanyi, bisa ngedance, bisa nari, itu termasuk ke dalam talenta ya Kak Putri? Iya Kak Tari. Nah, kan itu karunia dari Tuhan. Masing-masing kita mempunyai karunia dan talenta. Nah, lalu gimana sih Kak Putri cara kita ngembangin talenta itu? Kan Tuhan Yesus sudah memberikan anugerahnya, yaitu talenta yang kita miliki. Dan itu wajib dan harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Caranya, adik-adik kan pasti kan pergi ke sekolah atau pergi ke sekolah, ini contohnya ke sekolah minggu aja deh. Pergi ke sekolah minggu setiap pagi, minggu pagi gitu kan. Terus kan kakak-kakaknya misalnya minta, adik-adik sekolah minggu siapa yang mau jadi singer? Nah adik-adik sekolah minggu harus cepet-cepet angkat tangannya. Nih misalnya kakak Tari ini bilang kan, siapa yang mau jadi singer? Nah terus Kesia, Kasih, dan Clarissa ngangkat tangannya. Mereka ingin menjadi singer. Nah itu bagus, itu contohnya Kak. Itu salah satu contoh cara adik-adik sekolah minggu untuk mengembangkan talenta yang adik-adik punyai melalui menjadi singer di ibadah sekolah minggu. Itu kan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Oh, jadi contohnya seperti pelayanan ya Kak ya? Iya, pelayanan kita di gereja melalui kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Nah, oh gitu ya Kak Putri? Iya Kak Tari. Tadi kan ada contoh dari membantu orang tua. Nah, contohnya apa ya Kak Putri? Cara kita membantu orang tua? Nah, simpel aja sih Kak Tari. Misalnya, adik-adik sekolah minggu bangun tidur, nah harus merapikan tempat tidurnya. Itu membantu orang tua Kak Tari. Yang kedua, misalnya adik-adik sekolah minggu menyiram bunga yang ada di depan rumah. Atau mungkin yang udah kelas besar bisa menyapu rumah atau mencuci piring. Itu membantu orang tua. Gitu Kak Tari. Jadi itu semua masuk ke dalam karunia yang dari Tuhan. Iya. Dan kita pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan juga. Iya. Kita harus menyenangkan hati Tuhan gitu Kak Tari. Tetapi Kak Tari, kan Tuhan Yesus sudah memberikan talenta kepada kita, memberikan karunia kepada anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, gak boleh sombong dengan karunia itu. Harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak boleh membanding-bandingkan talenta yang Tuhan berikan. Gitu Kak Tari. Nah, mungkin Kak Tari, adik-adik sekolah minggu kan belum tahu gitu kan. Kan tadi kan kakak bilang kan, kita itu gak boleh sombong gitu kan. Nah mungkin adik-adik sekolah minggunya belum tahu gitu Kak. Apa sih sebenarnya itu kita, apa sih sebenarnya contoh dari tidak boleh sombong Kak Tari? Oh kakak punya satu contoh, tapi ini cuma contoh ya, kakak jadiin contoh. Misalkan, kakak ambil Agusto deh, kakak ambil Agusto. Agusto ini pinter banget dalam berhitung, dalam pelajaran matematika. Lalu temennya si Morel ini dia kurang pandai dalam berhitung, dalam pelajaran matematika. Lalu si Morel bilang gini, Agusto tolong ajarin aku dong matematika, aku kurang paham nomor ini. Nah lalu Agusto bilang gini, gak mau, aku gak punya waktu buat ngajarin kamu. Terus Agusto bilang, aku kan udah dapat nilai yang tinggi, aku udah dapat nilai 100. Kalau aku ngajarin kamu, nanti aku dapat nilai, nanti kamu juga dapat nilai tinggi, jadi aku punya saingan dong. Nah gitu, jadi kan itu menyakiti hati teman dan juga hati Tuhan kan, itu termasuk contoh dari menyombongkan diri Kak Putri. Oh gitu ya Kak Tari. Jadi anak-anak sekolah minggu harus mengembangkan bakat atau talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, oke. Jadi itu sudah jelas sekali dijelaskan ya, yaitu
tema kita yaitu tentang karunia dan pelayanan kepada Tuhan. Yang artinya anak-anak sekolah minggu harus mengembangkan anugerah yang Tuhan berikan, yaitu melalui talenta atau bakat yang kita miliki hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah rutin gitu ya sekolah minggu di gereja, kalau misalnya kakak-kakak nanya-nanya gitu, siapa yang mau mimpin doa? Harus cepat-cepat Harus ya, berani Kak? ya. Iya, harus berani. Terus nanti kalau ditanya, siapa yang mau jadi singer? Harus tunjuk tangan cepat-cepat ya kan, Kak? Harus punya inisiatif. Oke, jadi apa lagi tuh, Kak? Jadi adik-adik, kita tidak boleh saling sombong, tidak boleh membeda-bedakan, dan harus mengembangkan karunia dan talenta yang dari Tuhan. Karena talenta atau bakat yang Tuhan berikan untuk kita, itu pastinya berbeda-beda. Ya. Mengapa berbeda-beda? Karena Tuhan ingin kita bersatu, dan Tuhan ingin kita saling support, kita saling membantu dan saling menghargai, oke? Oke, kita tutup firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita kembali berdoa. Ikutin kakak ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. yang boleh kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak sombong, Kami tidak sombong, tidak saling membeda-bedakan, tidak saling membeda-bedakan, dan mau mengembangkan dan mau mengembangkan karunia dan talenta yang dari Tuhan. karunia dan talenta yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan yang dibawakan oleh Bang Tikos. Oke adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini diingat ya, dari Efesus 4 ayat 5 yang isinya satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Oke adik. Oke adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kita angkat lagu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku bersembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan yang akan menghantarkan kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepadanya, yang terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-9, begini firman-Nya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Kita serahkan persembahan kita.
Anak-anak sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam untuk anak-anak kami sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Kiranya ibadah kita pada hari ini menjadi sukacita
dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.